Shin Tae-yong harus putar otak. Mengejutkan. Demi balas dendam ke timnas Indonesia. Bikin shock. Kim Sang-sik panggil dua striker kelas atas ke timnas Vietnam untuk turun di Piala AFF 2024. Simak bagaimana ini akan menjadi ancaman yang begitu serius untuk langkah Garuda ciptakan sejarah. Inilah deretan rekor bersejarah di Piala AFF. Timnas Indonesia jadi tim paling apes. Jelang Piala AFF 2024, dengan percaya diri Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Selain ingin ciptakan sejarah untuk pertama kali, ternyata Marcelino juga punya alasan lain yang bikin fans Garuda terharu. Mengejutkan, di luar dugaan. Bukan cuma timnas Indonesia, ini daftar lengkap negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala AFF 2024. Menjelang lengser, ketum PSSI-nya Malaysia tak punya nyali pasang target di Piala AFF 2024. Alhamdulillah, mimpi Piala Dunia kian nyata. Maret 2025 Garuda dipastikan semakin mengerikan. Satu lagi pemain keturunan asal Belanda tertarik untuk bela timnas Indonesia, PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Diakui langsung oleh mantan pelatih Harimau Malaya. Begini kata Ong Kim Sue soal perbandingan pemain naturalisasi antara timnas Indonesia dan Malaysia. Sampai sebut pemain naturalisasi di negaranya begini. Punya supporter fanatik. Ini ambisi besar Martin Paes di timnas Indonesia. Simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Shin Tae-yong harus putar otak. Mengejutkan. Demi balas dendam ke timnas Indonesia. Bikin shock. Kim Sang-sik panggil dua striker kelas atas ke timnas Vietnam untuk turun di Piala AFF 2024. Simak bagaimana ini akan menjadi ancaman yang begitu serius untuk langkah Garuda ciptakan sejarah. Pelatih kepala tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik berbicara belak-belakan tentang kondisi timnya jelang turnamen Piala AFF 2024 dan strategi guna membungkam timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam satu grup dengan Indonesia di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Filipina. Piala AFF yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 itu akan laga yang ditunggu banyak penggemar. Hal ini karena timnas Indonesia akan berkompetisi di turnamen Asia Tenggara di tengah jeda laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Telah banyak tim yang sangat bangga sekaligus iri dengan pencapaian timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Vietnam yang menjadi tim musuh bebuyutan timnas Indonesia di Asia Tenggara itu bakal bertemu di laga ketiga grup B. Laga timnas Vietnam versus Indonesia akan digelar di Viet Tri Stadium pada 15 Desember 2024, kick-off pukul 20 waktu setempat. Kim Sang-sik panggil striker tajam ke timnas Vietnam. Juru taktik baru tim nasional Vietnam, Kim Sang-sik berharap pemain naturalisasi mereka, Nguyen Xuan San akan segera bergabung dengan timnas Vietnam pada training camp atau pemusatan latihan mendatang. Nguyen Xuan San, atau yang memiliki nama asli Rafaelson itu, sudah dinaturalisasi tahun ini dan bisa memperkuat tim nasional sepak bola Vietnam. Tak hanya Nguyen Xuan San saja. Menurut laporan media Vietnam, Kim Sang-sik juga akan memanggil Tin Lin, striker yang selalu jadi langganan tim berjuluk The Golden Star Warriors. Untuk diketahui, pemain asal Brasil itu sudah resmi menjadi warga negara Vietnam setelah menetap 5 tahun dan bermain di liga lokal Vietnam membela Nam Dinh FC. Bintang kelahiran 1997 ini memberikan kesan yang kuat dengan performanya yang luar biasa dan teknik bermain yang impresif, sehingga dipilih oleh pelatih Kim Sang-sik untuk menambah kekuatan serangan timnas Vietnam. Dilansir dari Bongda 24, VN Kim Sang-sik juga menyatakan sangat percaya diri dengan memiliki dua striker tajam akan membantu timnas Vietnam di Piala AFF 2024. Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Xuan San karena memenuhi syarat untuk bermain di tim nasional Vietnam, ungkap pelatih asal Korea Selatan itu. Semua orang tahu betapa teknisnya dia bermain sepak bola. Rafaelson,
Xuan San, dan Tin Lin akan menjadi striker kuat kami. Kehadirannya juga akan membantu serangan timnas Vietnam menjadi lebih kuat, sambungnya. Tentunya kehadiran Xuan San dan Tin Lin bakal menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia dan juga tim-tim yang tergabung di grup B. Terlebih lagi, Vietnam datang dengan misi balas dendam ke pasukan Shin Tae-yong. Usai dikalahkan 3 kali secara beruntun, 2 kali kualifikasi Piala Dunia 2026, 1 kali Piala Asia. Sebagai informasi, Xuan San pernah mencatatkan sejarah di Liga Sepak Bola Vietnam atau V-League sebagai pencetak gol terbanyak satu musim dengan 31 gol. Xuan San juga menerima penghargaan individu seperti pemain terbaik, gol terbaik hingga termasuk dalam tim terbaik musim 2023-2024. Pemain yang memiliki nilai pasar sekitar 8,3 miliar rupiah itu menjadi striker paling subur di Vietnam yang saat ini sudah mencetak 7 gol dan 1 assist dari 7 penampilan. Inilah deretan rekor bersejarah di Piala AFF. Timnas Indonesia jadi tim paling apes. Timnas Indonesia menjadi tim paling apes dalam sejarah Piala AFF sejak pertama kali dihelat pada 1996 silam. Hanya tinggal menghitung hari sebelum ASEAN Cup 2024 dimulai pada 8 Desember mendatang. ASEAN Cup 2024 akan menjadi edisi ke-15 turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Sebanyak 10 tim terbaik di kawasan akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Thailand berstatus sebagai juara bertahan usai memenangi 2 edisi terakhir ASEAN Cup, dulu Piala AFF. Tim Gajah Perang juga tercatat sebagai tim tersukses di turnamen 2 tahunan itu dengan raihan 7 gelar. Mereka telah mencapai final 10 kali dan menjadi juara dalam 4 dari 5 edisi terakhir. Tahun ini, tim asuhan Masatada Ishii itu bertekad meraih gelar ke-8 dan ke-3 secara beruntun. Selain rekor tersebut, Piala AFF telah melahirkan banyak rekor mengesankan dalam 14 edisi sebelumnya. Berikut rekor bersejarah yang tercipta di Piala AFF. Kiatisak Senamuang tercatat sebagai orang tersukses di Piala AFF berdasarkan koleksi gelar. Ia sudah 3 kali menjuarai Piala AFF sebagai pemain, 1996, 2000, 2002, dan 2 kali sebagai pelatih, 2014, 2016. Kiatisak juga terpilih sebagai pemain paling berharga, MVP, di Piala Tiger, pendahulu Piala AFF, pada tahun 2000. Sementara itu, predikat pemain tersukses saat ini dipegang oleh gelandang timnas Thailand, Sarach Yoyen. Ia telah memenangkan 4 gelar di turnamen ini masing-masing di Piala AFF 2014, 2016, 2020, dan 2022. Adapun status pelatih tersukses dipegang oleh mantan arsitek timnas Singapura, Radojko Avramovic. Radojko Avramovic membantu Singapura menjuarai Piala AFF sebanyak 3 kali pada tahun 2004, 2007, dan 2012. Terasil Dangda merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala AFF dengan total 25 gol. Ia 5 kali menerima gelar pencetak gol terbanyak dan pencetak gol terbanyak bersama di turnamen tersebut. Noh Alam Shah dari Singapura menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu edisi dengan 10 gol di Piala AFF 2007. Mantan bomber Arema FC itu juga menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu laga dengan 7 gol. Ia mencatatkan 7 gol dalam kemenangan 11-0 Singapura atas Laos di Piala AFF 2007. Kahsan Bagamaran dari Malaysia adalah pemain pertama yang mencetak hat-trick di Piala AFF. Ia mencetak 3 gol untuk membantu Malaysia mengalahkan Filipina 7-0 pada tahun 1996. Sementara itu, Sarayut Chaikamde dari Thailand menjadi pemain tercepat yang mencetak hat-trick. Ia hanya membutuhkan waktu 4 menit untuk mencetak 3 gol ke gawang Timor Leste pada tahun 2004. Duong Hong San dari Vietnam dan Lionel Lewis dari Singapura memiliki kesamaan yang istimewa. Keduanya masih menjadi kiper langka yang mendapat penghargaan Most Valuable Player, MVP, di Piala AFF. Hong San bersinar ketika Vietnam memenangkan gelar juara pertamanya pada tahun 2008. 4 tahun sebelumnya,
Luis menjadi pemain yang menonjol ketika Singapura memenangkan Piala AFF untuk kedua kalinya. Pada bulan November 2000, gelandang Myanmar Aung Kyathun menulis rekor sepak bola dunia di Piala AFF tahun itu. Kyathun mencetak gol dalam kekalahan 1-3 dari Thailand di Chiang Mai, ketika ia baru berusia 14 tahun 93 hari. Ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala AFF. Timnas Indonesia masih tercatat sebagai tim paling apes dalam sejarah Piala AFF. Indonesia tercatat sudah 6 kali mencapai final di Piala AFF, namun selalu gagal menyabet gelar juara. Torehan tersebut membuat Indonesia mendapat julukan sebagai raja tanpa mahkota di turnamen tersebut. Sementara itu, Filipina kalah dalam 16 pertandingan pertamanya di Piala AFF. Rekor tersebut baru berakhir saat mereka menang 2-1 melawan Timor Leste di Piala AFF 2004. Jelang Piala AFF 2024, dengan percaya diri Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia akan juara Piala AFF 2024. Selain ingin ciptakan sejarah untuk pertama kali, ternyata Marcelino juga punya alasan lain yang bikin fans Garuda terharu. Marcelino Ferdinand optimis timnas Indonesia bisa juara ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda masuk ke dalam grup B dan akan berhadapan dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas, tentu Indonesia cukup menjadi unggulan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun, untuk meraih gelar juara dipastikan tidak akan mudah, karena masih ada Thailand dan Vietnam yang siap bertarung untuk memperebutkan trofi. Marcelino Ferdinand cukup optimis mereka bisa meraih gelar juara tahun ini. Apalagi, persiapan yang dilakukan sudah maksimal dan mereka membawa bekal solid setelah di laga uji coba menang atas Bali United. Tentunya, ini akan menambah kepercayaan diri bagi semua pemain yang ada di dalam tim. Harapan saya adalah saya ingin membawa Indonesia menjadi juara. Tentu saja itu harapan saya juga, kata Marcelino Ferdinand dilansir dari kanal YouTube Goalpost. Pemain asal Oxford United ini berambisi tinggi untuk membawa skuad Garuda meraih gelar juara. Pasalnya, Indonesia belum pernah juara dan kesempatan ini akan coba dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, pemain muda yang dibawa juga akan memiliki motivasi berlipat karena beberapa nama akan mendapatkan caps perdana di timnas. Mimpi saya karena kami tidak pernah menang di kompetisi ini. Saya percaya dengan tim saya. Anda tahu orang-orang yang bermain dengan U22. Lanjutnya, meski diisi banyak pemain muda, ini tidak membuat Indonesia bisa dipandang sebelah mata. Dia yakin dengan kemampuan timnya dan mereka bisa membuat kejutan di ASEAN Cup nanti. Salah satu yang jadi tambahan motivasi adalah tim muda ini sempat hampir lolos ke Olimpiade 2024 setelah tampil solid di Piala Asia U23 2024. Kami memiliki tim yang bagus dan kuat dengan kombinasi pemain yang lebih tua dan pemain muda. Itu sangat bagus, tegasnya. Marcelino menegaskan bahwa semua pemain akan memberikan seluruh kontribusi di lapangan. Mereka sudah satu tekad untuk bisa mendapatkan gelar juara, meski tentunya hal tersebut tidak akan mudah. Pada laga perdana, nanti skuad Garuda akan bertandang ke markas Myanmar pada 9 Desember mendatang. Kami akan berjuang setiap saat untuk memenangkan kompetisi ini, tutup Marcelino. Mengejutkan, di luar dugaan. Bukan cuma timnas Indonesia, ini daftar lengkap negara yang gunakan pemain naturalisasi di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 menjadi ajang persaingan sengit bagi tim-tim terbaik di Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara peserta lainnya juga memanfaatkan pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim dengan mendatangkan pemain berpengalaman dari luar negeri. Kehadiran pemain naturalisasi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia sendiri belum mengumumkan secara resmi 23 pemain yang akan berlaga di turnamen ini. Namun, pelatih Shin Tae-yong telah memutuskan untuk mencoret 4 pemain dari pemusatan latihan, TC. Alvan Suaib, Made Tito, Zaki Ashraf, dan Eyarese Ahmad menjadi nama-nama yang dipulangkan. Sebagian besar dari mereka dicoret karena mengalami cedera selama menjalani latihan. Dalam kabar terbaru,
Dua pemain naturalisasi Indonesia, Justin Hubner dan Ivar Jenner, diperkirakan tidak akan masuk dalam skuad Piala AFF. Hal ini cukup mengecewakan bagi para pendukung yang menantikan debut mereka di turnamen ini. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara lain justru secara agresif memanfaatkan pemain naturalisasi. Berikut daftar negara peserta Piala AFF 2024 yang menggunakan pemain naturalisasi dalam skuad mereka. Kamboja menjadi salah satu tim yang memanfaatkan strategi naturalisasi secara besar-besaran. Tim ini diperkuat oleh 6 pemain naturalisasi dan 2 pemain keturunan, menciptakan kombinasi yang menarik. 2 pemain keturunan yang bergabung adalah Leng Nora, penyerang berdarah Ghana, dan Nick Taylor, yang memiliki darah Kamboja dari ibunya meskipun lahir di Amerika Serikat. Kehadiran mereka diharapkan memberikan variasi serangan bagi tim. Selain itu, 3 pemain asal Jepang turut dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Kamboja. Mereka adalah Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, dan Takaki Ose, yang membawa pengalaman internasional ke tim. Kamboja juga mengandalkan 2 pemain dari Afrika, yaitu Mohamed Faiz Han dari Afrika Selatan dan Abdelkader Koulibaly dari Pantai Gading. Terakhir, Andres Nieto, pemain kelahiran Kolombia, melengkapi skuad naturalisasi mereka. Dengan komposisi pemain lokal dan naturalisasi, Kamboja berambisi tampil kompetitif di Piala AFF 2024. Strategi ini menunjukkan komitmen mereka untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Timnas Malaysia juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Dari 26 pemain yang dipanggil, 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi dengan pengalaman internasional. Pemain muda Martin Tierney, yang berusia 20 tahun, menjadi salah satu nama baru dalam skuad Malaysia. Tierney, yang lahir di Glasgow, Skotlandia, diharapkan membawa semangat dan energi baru untuk tim. Sergio Aguero, pemain asal Argentina, menjadi salah satu andalan di lini serang Malaysia. Pengalaman Aguero diharapkan dapat membantu tim menghadapi persaingan ketat di Piala AFF. 2 pemain naturalisasi lainnya adalah Endrick Dos Santos dan Paulo Josue yang berasal dari Brasil. Keduanya telah beradaptasi dengan baik di Malaysia dan menjadi pemain kunci di tim nasional. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Malaysia berusaha meningkatkan peluang mereka untuk meraih hasil terbaik di turnamen ini. Kehadiran pemain naturalisasi memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan. Vietnam juga mengambil langkah penting dengan menaturalisasi pemain muda berbakat, Victor Lee. Gelandang kelahiran Rusia ini resmi menjadi warga negara Vietnam setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Victor Lee memiliki latar belakang yang mengesankan, termasuk pernah bermain di Akademi CSKA Moskow. Pemain kelahiran 2003 ini bahkan sempat menarik perhatian klub besar seperti AC Milan sebelum memilih membela Vietnam. Selain Victor Lee, Vietnam juga memiliki Rafael Son, yang dikenal dengan nama Vietnamnya Nguyen Xuan San. Kedua pemain ini diharapkan mampu menambah kekuatan skuad Vietnam di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang SIK kini harus membuat keputusan penting mengenai pemanggilan mereka ke tim utama. Dengan kehadiran pemain naturalisasi ini, Vietnam bertekad untuk mempertahankan reputasi mereka sebagai salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Penggunaan pemain naturalisasi menjadi tren yang semakin populer di Asia Tenggara. Strategi ini dianggap efektif untuk meningkatkan daya saing tim di level internasional. Namun, naturalisasi juga menimbulkan tantangan baru bagi pelatih, terutama dalam menciptakan kesatuan tim. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi harus dikelola dengan baik untuk menghindari ketimpangan di lapangan. Piala AFF 2024 menjadi ajang pembuktian bagi tim-tim yang mengandalkan pemain naturalisasi. Akankah strategi ini membawa kesuksesan atau justru menjadi bumerang? Para penggemar sepak bola di Asia Tenggara kini menantikan aksi para pemain naturalisasi di turnamen ini. Performa mereka akan menjadi sorotan utama selama kompetisi berlangsung. Dengan semakin dekatnya jadwal Piala AFF 2024, persaingan antar negara peserta semakin memanas.
Semua mata kini tertuju pada bagaimana masing-masing tim mengatur strategi mereka, termasuk memanfaatkan pemain naturalisasi. Piala AFF 2024 dipastikan akan menjadi turnamen yang penuh kejutan dan aksi menarik. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung tim favorit Anda dalam persaingan sengit di Asia Tenggara. Menjelang lengser, Ketum PSSI-nya Malaysia tak punya nyali pasang target di Piala AFF 2024. Ketum PSSI-nya Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin, ogah pasang target tinggi untuk timnas Malaysia di Asian Cup 2024 jelang lengser dari jabatannya. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Tan Sri Haji Hamidin Mohamad Amin, mengumumkan tidak akan ikut dalam pencalonan Ketua Umum baru PSSI-nya Malaysia. Kabar ini diumumkan oleh anggota Exco FAM, Christopher Raj, melalui sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi, Rabu, 4 Desember 2024. Menurut cuitan Christopher Raj, Hamidin Mohamad Amin bukan tanpa alasan tidak ikut dalam pencalonan Presiden baru FAM, ia menginginkan wajah baru. Hal itu diputuskan Hamidin Mohamad Amin setelah menjadi seorang nomor satu di Federasi Sepak Bola Malaysia selama hampir 7 tahun. Presiden FAM, Tan Sri Hamidin tidak akan mengikuti Kongres FAM yang dilaksanakan pada tanggal 15 2025, tulis Christopher Raj. Setelah menjabat presiden selama hampir 7 tahun, Tan Sri Hamidin memberikan ruang bagi wajah baru untuk memimpin badan induk imbuhnya. Sementara itu, dalam jumpa pers yang digelar Hamidin Mohamad Amin di hari yang sama, ia mengaku cukup menjabat presiden FAM. Tak hanya kata yang disampaikan Hamidin, sekali lagi ia menginginkan adanya wajah baru yang memimpin sepak bola Malaysia. Saya tidak akan mempertahankan posisi saya, kata Tan Sri Hamidin dalam jumpa pers yang digelar di markas FAM. Saya sudah 6,5 tahun di sini, jadi saya rasa cukup dan memberikan kesempatan kepada wajah baru untuk memimpin badan induk besar ini, imbuhnya. Seiring keputusan yang diambil Hamidin, satu hal menarik akan menjadi perpisahannya dengan timnas Malaysia. Lewat sebuah target bagi skuad Harimau Malaya di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF, Hamidin ogah pasang target juara. Hamidin hanya menginginkan timnas Malaysia meraih penampilan terbaik dalam turnamen tersebut dengan skuad seadanya. Kami tahu liga sedang dimulai dan skuad yang dibentuk adalah antara pemain muda dan berpengalaman, kata Hamidin. Kami akan berusaha memberikan kompetisi terbaik di bawah manajemen Pau Marty. Kami akan berusaha maju dan menantang tim lain, imbuhnya. Timnas Malaysia tergabung di Grup A ASEAN Cup 2024 bersama Thailand, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Laga pertama timnas Malaysia di babak penyisihan Grup ASEAN Cup 2024 melawan Kamboja pada Minggu, 8 Desember 2024 di Phnom Penh. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan diberikan timnas Malaysia di ajang ini. Akankah muncul sebagai pesaing gelar juara? Atau justru tersingkir prematur dari babak penyisihan grup? Menarik untuk dinantikan performa mereka. Alhamdulillah, mimpi Piala Dunia kian nyata. Maret 2025 Garuda dipastikan semakin mengerikan. Satu lagi pemain keturunan asal Belanda tertarik untuk bela timnas Indonesia. PSSI langsung gerak cepat naturalisasi. Beberapa waktu yang lalu, seorang pemain sepak bola asal Belanda berdarah Bogor, Thomas Paul, mengaku tertarik bermain untuk timnas Indonesia. Pernyataan Thomas Paul itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Yusa Nugraha merupakan pesepak bola yang juga terkenal aktif membagikan konten di YouTube. Nama Yusa Nugraha mulai melejit sebagai konten kreator saat dirinya mewawancarai sejumlah pemain keturunan seperti Ragnar Oratmangoen, Jai Itzes, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner-Jau sebelum mereka menjalani proses naturalisasi. Beberapa waktu lalu, Yusa Nugraha mewawancarai pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, yakni Thomas Paul. Pesepak bola yang saat ini berusia 23 tahun itu diketahui bermain sebagai bek kiri di klub SC Cambur. Dalam wawancaranya dengan Yusa Nugraha, Thomas Paul mengatakan kalau dirinya memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Bogor. Dari kakekku, saat berusia 2 tahun dia pindah ke Belanda, jadi ya saya punya darah Indonesia dari sisi keluarga ayahku. Kakekku lahir di Bogor, kata Thomas Paul.
Thomas Paul sendiri mengaku jika pada awalnya dia tidak terlalu mengikuti kabar sepak bola Indonesia. Tidak terlalu banyak tahu tentang timnas Indonesia. Tapi tentu saja saya melihat beberapa pemain yang bermain di sana, misalnya Ragnar Oratmangoen, kata Thomas Paul. Meski begitu, Thomas mengatakan jika dirinya melihat sejumlah pemain asal Belanda yang memutuskan merubah kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia sangat diterima baik oleh para supporter. Menurutku bagus. Aku juga sering lihat itu beberapa tahun terakhir dan sangat senang melihat pemain-pemain itu membela timnas Indonesia dan sepertinya mereka diterima dengan sangat baik. Lanjutnya, ada yang tanya ke aku, apakah aku punya darah Malaysia? Tapi aku bilang kalau enggak ada, tapi punya darah Indonesia, ungkap Thomas Paul. Jadi dari situlah mulai di-up, karena aku sendiri gak memiliki muka Indonesia. Jadi baru sekarang orang-orang tahu kalau aku ada darah Indonesia dan aku belum pernah dihubungi PSSI, sambungnya. Kepada Yusa Nugraha, Thomas Paul mengatakan kalau dirinya sangat terbuka jika ada tawaran naturalisasi dari PSSI. Tentu aku sangat terbuka, karena itu suatu hal yang sangat bagus. Jadi kalau waktu itu tiba dan aku bisa memilih, aku akan sangat terbuka. Aku juga penasaran bagaimana nantinya, jelas Thomas Paul. Dengan ketersediaan Thomas Paul untuk membela timnas Indonesia, akankah PSSI langsung gerak cepat untuk memproses naturalisasi? Menarik untuk dinantikan. Diakui langsung oleh mantan pelatih Harimau Malaya. Begini kata Ong Kim Sue soal perbandingan pemain naturalisasi antara timnas Indonesia dan Malaysia. Sampai sebut pemain naturalisasi di negaranya begini. Ong Kim Sue menilai pemain keturunan milik timnas Indonesia masih lebih berkualitas dibanding nama-nama naturalisasi timnas Malaysia. Seperti diketahui, skuad Garuda dan Harimau Malaya memiliki kesamaan di dunia sepak bola saat ini. Kedua tim itu sama-sama menggunakan jasa pemain naturalisasi di dalam skuadnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan soal pemain naturalisasi ini. Di kubu Harimau Malaya, ada beberapa pemain yang benar-benar asing atau tidak memiliki garis keturunan Melayu yang diberi paspor Malaysia. Mereka adalah Paulo Josue, Sergio Aguero, Natso Insa, DLL. Sedangkan di tim Merah Putih seluruh pemain yang diberi paspor warga negara Indonesia, WNI, adalah mereka yang punya darah keturunan. Hal ini mendapat perhatian dari mantan pelatih timnas U23 Malaysia, yakni Datuk Ong Kim Sue. Pria berusia 53 tahun itu kini berkarier di Indonesia sebagai pelatih Persis Solo. Saat ditemui media di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa, 3 Desember 2024, lalu, Ong berbicara mengenai naturalisasi ini. Menurutnya, program naturalisasi milik Indonesia dirasa lebih baik dibanding Malaysia. Wajar saja, beberapa pemain keturunan Indonesia saat ini berkarier di Eropa. Mereka adalah Mads Hilgers, FC Twente, Jai Itzes, Venezia, Kevin Dix, FC Copenhagen, DLL. Lalu ada juga yang berkarier di kompetisi Major League Soccer, MLS, seperti Martin Paes bersama FC Dallas. Sedangkan para pemain naturalisasi Malaysia hanya berkompetisi di liga domestik mereka saja. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa Ong memilih untuk memuji naturalisasi di Indonesia dibanding negara asalnya. Naturalisasi di Indonesia lebih baik daripada yang kami lakukan di Malaysia, kata Ong Kim Sue. Ex-pelatih Sabah FA itu juga tahu betul bahwa timnas Indonesia saat ini tengah menanjak. Ini jelas berbeda dengan kondisi skuad Garuda beberapa waktu lalu yang terpuruk. Saya tahu, Indonesia dalam tahap yang lebih baik sekarang, pungkasnya. Untuk saat ini, timnas Indonesia dan timnas Malaysia tengah mempersiapkan diri untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Sayangnya, para pemain keturunan tidak bisa memperkuat skuad Garuda. Hal itu dikarenakan klub masing-masing pemain tidak memperbolehkan mereka pergi bertarung di ajang yang tak ada di kalender FIFA. Sedangkan Harimau Malaya masih diperkuat beberapa nama andalan yang berstatus sebagai pemain naturalisasi. Pada turnamen ini, Malaysia masuk ke dalam grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara Indonesia berada di grup B dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Punya supporter fanatik, ini ambisi besar Martin Paes di timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes,
menilai bahwa skuad Garuda memiliki supporter yang luar biasa. Antusiasme supporter timnas selalu terjaga sejauh ini karena perkembangan skuad Garuda yang semakin membaik. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tiket pertandingan habis terjual saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Stadion utama Gelora Bung Karno kemudian dibanjiri oleh supporter yang memberikan dukungan langsung. Martin Paes menjelaskan bahwa pengalaman tersebut cukup luar biasa. Menurutnya, dukungan pasti akan lebih banyak saat mereka bisa berlaga di Piala Dunia. Apalagi, supporter Indonesia selalu memberikan dukungan meski mereka bermain tandang. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu. Apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Kiper Dallas FC ini menilai bahwa hal tersebut jadi kombinasi yang apik. Permainan timnas yang mulai membaik dan dukungan penuh dari supporter membuat pemain semakin percaya diri di lapangan. Bahkan, dia percaya jumlah tersebut akan semakin banyak karena banyak supporter yang memberikan dukungan dari rumah. Saya rasa dengan potensi dari timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak. Lanjutnya, Paes menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak kans untuk berprestasi. Salah satunya saat mereka hampir saja lolos ke Olimpiade 2024 lalu. Namun, dia percaya banyak pemain muda yang memiliki motivasi tinggi untuk membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin. Akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, tutupnya.